お目が高い。どよめききらめきと君もどうでもいいような夜だけど二人刻もう。Halo guys, bertemu lagi dengan gue di channel Blue. Oke, gue kali bakal membahas tentang awakening dari Mimic Remaster dan tip dari gue formasi Guardian ya. Gue bakal bahas sedikit tentang Guardian. Ya walaupun gue bukan pemain Guardian, tapi gue sering banget nemu player Guardian yang kuat. Walaupun emang player Guardian itu langka banget di semut ini ya. Apalagi untuk free to play. Jarang banget gue ngeliat ada free to play main Guardian. Oke, langsung aja gue bahas dari Mimic Remaster dulu. Di sini Mimic Remaster itu untuk awakeningnya dia nambahin chance release 80% ya, di round ke-1 aja. Jadi kalau skill 8-nya ini kan chance cuma 60% ya. Dan dia juga butuh prepare 1 round. Jadi untuk si awakening ini dia bisa ngeluarin skill 8-nya di round 1 sebesar 80% release. Maksudnya chance skillnya itu release 80% di round ke-1. Oke, untuk level 10 nya dia bisa ningkatin damage dari skill 8 nya juga sebesar 20%. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini untuk skill 8 itu dia ketiga pasukan dengan damage-nya 120 untuk level 10 nya. Dan jika ditambahin dengan awakening itu bisa tambah 20% jadi 140%. Nah, yang gak gue suka dari Mimic Remaster ini dia di skill level unlock yang level 20 nya. Jadi setelah skill 8 rilis dia bakal increase damage kepada target sebesar 20% selama 1 round. Jadi setelah skill 8 ini rilis dia cuma ningkatin damage 20%. Seharusnya skill ini harus diganti sih menurut gue. Jadi gak usah kefokus ke 8 semua awakening ini. Karena dari kalian bisa lihat dari strike-nya aja, weight strike aja itu udah nambahin chance skill 8-nya. Terus level 10-nya juga skill 8-nya. Dan level 20-nya juga malah difokusin ke 8-nya. Harusnya Fire ini ngebagi lah kayak awakening si Remaster itu. Jadi dia ada skill 5 dan skill 2-nya gitu loh. Tapi untuk awakening Mimic Remaster ini semuanya berfokus ke skill 8-nya. Karena menurut gue emang skill 5-nya si Mimic Remaster ini OP banget. Dia bisa nge-stun lawan dan damage-nya juga sakit. Mungkin si Fairy-nya gak mau Mimic Remaster ini jadi terlalu OP, makanya dia hanya bisa fokusin ke skill 8 aja. Nah itu gue gak suka aja sih untuk level 20 nya. Untuk yang lainnya gue suka dari awakening si Mimic Remaster. Dan teruntuk lawan yang menggunakan Mimic Remaster ini cukup sulit ditembus kalau Mimic Remaster itu ditaruh di depan. Gak tahu kenapa gue agak sulit aja nembusin lawan yang pakai Mimic Remaster di depan. Oke, gue langsung bahas untuk formasinya ya. Di sini gue nggak masukin semut BL ya. Sebelum-sebelumnya gue juga nggak masukin semut BL karena semut BL itu nggak banyak yang make, belum banyak yang make karena kan semut baru ya. Tapi kalau kalian emang punya semut BL yang namanya Hairy Panther ini semut tersakit dari semut BL yang dikeluarin ya. Karena si Hairy Panther ini mirip banget sama skill Latissiver, semut top up ya. Di sini skill 8-nya bisa dijelasin. Jadi setiap round ya 160% damage kepada satu random enemy squad round. Jadi setiap round dia bakal ngeluarin damage 160 dan ketika si musuhnya lagi kena crowd control atau silent atau stun dia bakal ningkatin damage jadi 260%. Dan ini gila banget loh. Untuk skill 5-nya dia nge-trigger di round 1, 3, 5 dan 7 dengan damage dia 250%.
Dan ini juga bagusnya dia ketiga pasukan ya teman-teman. Dan untuk skill 2-nya itu trigger 50% chance dan damage-nya 350. Dan gilanya lagi skill 2-nya itu bisa nge-stun. Jadi untuk musuhnya itu nggak bisa ngeluarin nggak bisa melakukan apapun dalam satu round. Makanya kalau kalian emang punya skill maksudnya smooth High Repainter ini, kalian beruntung banget. Untuk PvE itu bagus, untuk PvP juga bagus banget. Lengkap lah High Repainter ini. Tapi berhubung belum banyak yang punya, jadi gue nggak bahas untuk dalam formasi ya. Oke, gue langsung mulai aja. Untuk formasi Guardian itu seperti apa? Biasanya formasi Guardian itu yang bisa dipakai ya untuk free to play itu, dia harus punya Life Devour, GT, dan si Mimic Ray Master. Karena kalau kalian tanpa Life Devour atau Mimic Ray Master itu kalian susah banget pemain Guardian ngasilin damage atau untuk bertahan ya dari serangan musuh saat PvP. Gua nggak nyaranin kalian pakai Crimson atau semut-semut yang lain, karena emang Guardian itu emang diperuntukkan untuk player top up. Kalian kalau main free to play itu susah banget. Kalian harus punya semut top up. Di sini gue juga bakal ngasih tahu. Gue di main itu ketemu player Guardian. Dan dia itu spender, tentu aja spender. Karena Guardian itu harus wajib spender. Kalau nggak spender, kalian bakalan susah. Minimal kalian tuh ganti serangga di serangganya ya. Kalau kalian pemain Guardian. Nah di sini gue ketemu formasi seperti ini. Jadi Piodeole, Neitemeri, sama Gentut dan Proata ya. Dan kalian bisa lihat di sini gue kalah, udah nyerang 2 kali, gue nggak bisa nembusin si musuh gue ini karena darahnya dan defense-nya tebal banget. 900 itu tebal banget defense. Jadi kalau kalian emang pengen main Guardian, kalian harus fokusin di defense dan darah. Untuk talentnya Guardian kalian bisa pakai Atlas dan ningkatin ke bagian health-nya ya, dan defense-nya. Semakin tinggi defense kalian punya dan semakin tinggi health kalian punya untuk pemain Guardian itu semakin baik. Jadi kalian yang bisa gue ambil contoh tadi, dia itu bertahan sampai round 8. Nah di sini survive-nya gue cuma 31 dan 78. Jadi gue nggak bisa ngalahin dia dari 8 round itu karena darahnya itu terlalu tebal dan defense-nya juga sangat tinggi. Jadi kalau kalian pengen pemain Guardian, kalian harus fokusin ke defense dan darah. Nah, gue nggak nyaranin kalian untuk formasi-formasi yang lain ya. Di sini GT ini kan multi talent ya, dia bisa di mana aja, di shooter, di carrier, dan di Guardian. Makanya gue nempatin GT di tengah. Atau kalian kalau emang pengen pakai GT di depan juga bisa, cuma gue nggak nyaranin karena GT itu kan sebenarnya emang smooth support ya. Jadi kalian harus taruh di tengah. Kalian juga kalau emang misalnya nggak punya GT atau nggak mau pakai GT juga nggak apa-apa sebenarnya sih. Kalian bisa ganti lagi si Mimic Ray, itu ganti dengan Shield Warden. Dan kalau kalian nggak mau pakai GT, kalian bisa pakai Mimic Ray-nya di tengah dan Shield Warden-nya itu di depan. Jadi semakin ini aja nih, semakin kuat aja kalian, karena kan Shield Warden itu nge-heal setiap round-nya di skill 2-nya. Nah di sini. Jadi setiap round dia bakal nge-heal ke dua temennya 105% healing rate itu. Nah ini untuk formasi keduanya gue saranin untuk kalian pemain Guardian di free to play ya. Oke, mungkin ada lagi semut Guardian ya. Kan semut Guardian itu ada yang Black Chancer dan si Guard General ya. Gue gak nyaranin kalian pakai semut ini ya, karena kan
Smooth ini smooth yang cukup males untuk rilis skillnya. Walaupun di mega itu sakit, tapi si God General ini cuma bisa ngasilin damage di skill 2 nya aja. Untuk skill 8 nya dia cuma bisa silent di round 4, 5, dan 6. Dan untuk skill 5 nya itu emang ngurangin damage yang datang. Jadi, makanya gue gak nyaranin kalian pakai God General untuk formasi Guardian kalian. Nah, untuk Blade Changer ini sebenarnya Blade Changer ini lumayan bagus, tapi increase damage itu di setiap round 1 sampai round 4 aja. Jadi kan sebelum update itu ada round 1 sampai round 8. Jadi dia bakal ningkatin dari round 1 sampai 8. Nah, setelah update si Blade Changer ini di nerf ya sama si Fiery. Dia cuma bisa ngasih efek, maksudnya ngasih combat skill damage ke teman squad kalian itu 60% dari round 1 sampai round 4 aja. Jadi setelah round 4 berakhir, round 5, 6, 7, dan 8 itu gak bakal kasih tambahan skill damage untuk kedua teman kalian. Nah, berhubung Blade Changer ini smooth support, jadi kan emang dia gak diperuntukkan untuk digunain ya. Yang ada skill ini kayak gini nih, yang nambahin damage ke dua teman kalian itu namanya smooth support. Jadi gue gak nyaranin kalian pakai Blade Changer lagi untuk formasi Guardian kalian. Misalnya kalian pengen pakai SA. Nah, SA ini gue gak nyaranin juga, karena tuh SA itu belum ada awakening, dan SA itu juga sudah banyak banget ditinggalin oleh pemain-pemain playernya ya. Emang dulu SA itu OP banget kalau di kombin sama GT ya. Karena kan GT itu nge-silent dan SA itu nyetun. Apalagi kalau kalian ketemu si Mimikrai gini, kalau dulu ya. Mimikrai, GT sama SA. Nah, ini tiga-tiganya bisa ngeluarin skill crowd control. Bisa nge-silent, bisa nge-stun. Jadi ngebuat lawannya itu nggak bisa jalan. Tapi berhubung SA udah jarang banget dipakai, kalian harus gunain smooth yang emang benar-benar sakit juga untuk ngedamage. Jadi walaupun kalian punya defense tinggi tapi nggak bisa ngebalas serangannya, itu juga nggak baik menurut gua. Jadi kalau kalian digebukin terus nih, kalian tanpa melawan atau menyerang balik, yang ada smooth kalian bakal kalah duluan. Maksudnya di round 8 itu bakal kalah karena si smooth kalian itu lebih sedikit yang hidup, yang survive gitu teman-teman. Oke, nggak banyak bisa gue jelasin dari Guardian, karena emang player Guardian itu harus top up dan harus spender ya. Kalian kalau nggak spender susah banget ngelawan carrier atau shooter ya. Di sini gue bakal kasih tahu lagi. Di sini ada spender mungkin ya, spendernya dia pakai Crimson di belakang, Mimikrai depan, dan si Kitty di tengah. Tapi si spender ini nggak bisa bertahan dari serangan teman-teman gue ya. Dan si Back ini masih pakai T9 ya, dia bakal mudah ditembus. Karena Crimson ini emang sebenarnya sakit, cuma dia nggak cocok sama si Mimikrai dan Kitty. Gitu teman-teman. Oke. Mungkin ini bisa aku jelasin kepada kalian pemain Guardian. Mohon maaf kalau nggak bisa jelasin lebih panjang lagi, karena emang begini aja Guardian. Dan terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe channel gue. Dan bye-bye. これが俺の最高地点だキャッフィフセ